Saat ini, mayoritas umat Islam berada dalam keterpurukan dalam segala hal. Namun, apakah benar umat Islam bisa memimpin dunia? Untuk lebih lanjut, simak bahasannya berikut ini. Di zaman modern ini, Islam seolah sebagai penonton di tengah kemajuan dunia barat yang sangat signifikan dan telah menguasai dunia. Jumlah penduduk Islam yang sangat besar tidak mampu menghadapi gempuran peradaban barat yang sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan dunia, termasuk pada masyarakat Islam itu sendiri. Benarkah Islam ditakdirkan sebagai masyarakat yang kurang maju? Apakah Islam hanya sebatas membahas pengetahuan tentang agama, surga dan neraka saja? Mari kita bahas satu persatu. Pandangan bahwa Islam identik dengan keterbelakangan seringkali berasal dari sejarah kolonialisme dan dinamika geopolitik. Selama era penjajahan, banyak negara mayoritas Muslim kehilangan kendali atas sistem pendidikan dan ekonominya yang digantikan oleh model Barat yang kurang sesuai dengan konteks lokal. Kolonialisme juga menciptakan narasi bahwa masyarakat Muslim terbelakang untuk membenarkan dominasi Barat. Hal ini diperburuk oleh stagnasi dunia Islam setelah zaman keemasan. Ketika konflik internal dan invasi eksternal menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Muslim. Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi ini dengan sering menyoroti konflik, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara mayoritas Muslim. Sementara negara-negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Qatar menunjukkan kemajuan, sorotan lebih sering tertuju pada wilayah konflik seperti Timur Tengah. Liputan semacam ini mengabaikan keberagaman dunia Islam dan memberikan gambaran yang tidak seimbang. Selain itu, praktik budaya lokal yang dianggap mewakili Islam, seperti perlakuan tertentu terhadap perempuan, juga sering disalahartikan sebagai ajaran agama. Dinamika politik global juga memperkuat stereotip ini. Banyak negara Muslim menjadi ajang persaingan geopolitik yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Islam identik dengan ketertinggalan atau konflik. Padahal masalah tersebut lebih banyak berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau pengaruh eksternal daripada ajaran agama. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang Islam di kalangan masyarakat non-Muslim memperkuat prasangka ini. Dunia Islam tidak hanya berkisar pada agama dan dogma tentang surga serta neraka, meskipun aspek-aspek ini menjadi bagian penting dari keyakinan seorang Muslim. Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk spiritualitas, moralitas, sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Ajaran Islam menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama serta lingkungannya. Prinsip ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik dan inklusif. Dalam sejarah, dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban global selama zaman keemasan, yaitu abad ke-8 hingga 13 Masehi. Pada masa ini, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar di berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan seni. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina, pionir kedokteran modern, dan Ibnu Khaldun, pelopor sosiologi, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkutat pada dogma, tetapi juga mendorong eksplorasi intelektual dan kemajuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai bentuk ibadah karena membantu memahami ciptaan Tuhan. Namun dalam beberapa konteks modern, ada kecenderungan sebagian masyarakat Muslim untuk lebih fokus pada aspek ritual dan dogma, terkadang mengesampingkan dimensi lain yang juga penting.
Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, politik, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Meskipun demikian, banyak komunitas Muslim di seluruh dunia yang terus berusaha menerapkan Islam secara komprehensif termasuk dalam inovasi teknologi, bisnis, seni, dan pendidikan. Islam pada esensinya mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dogma tentang surga dan neraka adalah salah satu cara untuk membimbing moralitas manusia, tetapi bukan satu-satunya dimensi yang ditekankan. Dunia Islam yang sebenarnya sangat beragam, dinamis, dan penuh potensi untuk terus berkontribusi pada peradaban global di berbagai bidang, asalkan mampu menghidupkan kembali semangat integrasi antara agama, ilmu, dan kemanusiaan. Islam dapat menjadi pusat peradaban global dengan menghidupkan kembali nilai-nilai inti yang mendorong kemajuan pada masa lalu, seperti ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan solidaritas global. Pada zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga 13 Masehi, dunia Muslim menjadi pusat pengetahuan dan inovasi karena kombinasi keterbukaan terhadap ilmu, stabilitas politik, dan kepemimpinan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam yang progresif. Kebangkitan ilmu pengetahuan dan inovasi. Islam mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban, dan hal ini mendorong umat Islam pada masa lalu untuk mempelajari berbagai bidang ilmu dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat riset yang menarik cendekiawan dari seluruh dunia. Dengan meningkatkan pendidikan dan penelitian saat ini, dunia Islam dapat menciptakan inovasi baru yang relevan secara global. Stabilitas politik dan persatuan umat. Zaman keemasan Islam juga ditandai dengan stabilitas politik yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial. Persatuan di bawah pemerintahan yang adil seperti Kekhalifahan Abbasiyah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Saat ini, upaya untuk memperkuat kerjasama antar negara Muslim melalui organisasi internasional seperti OKI dapat menciptakan fondasi bagi stabilitas dan pengaruh global. Implementasi keadilan sosial dan ekonomi. Peradaban Islam maju karena penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan hak individu. Sistem zakat dan wakaf misalnya membantu menciptakan kesejahteraan sosial. Jika nilai-nilai ini dihidupkan kembali dalam konteks modern, dunia Islam dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang menghambat perkembangan. Keterbukaan dan dialog antar budaya. Kunci keberhasilan dunia Islam pada masa lalu adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru tanpa kehilangan identitas. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, dunia Islam dapat berkontribusi pada solusi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan perdamaian dunia. Melalui dialog antar budaya, Islam juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat non-Muslim. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan pendekatan modern, umat Islam memiliki potensi untuk kembali menjadi pusat peradaban yang memberikan kontribusi signifikan bagi dunia. Sebagian besar sejarawan baik Muslim maupun non-Muslim mengakui bahwa pada masa puncaknya, Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Hal ini terutama terjadi selama zaman keemasan Islam, ketika dunia Muslim menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan perdagangan pada abad ke-8 sampai 13 Masehi. Pengakuan ini berdasarkan bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana kontribusi peradaban Islam mempengaruhi dunia, termasuk peradaban Barat yang kemudian mengalami Renaissance. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Pada masa ini, kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat intelektual yang menarik para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun yang berkontribusi terhadap matematika,
kedokteran, filsafat, dan sosiologi sangat diakui. Banyak karya ilmiah dari dunia Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar ilmu pengetahuan di Eropa. Jaringan perdagangan global. Dunia Islam menguasai jalur perdagangan utama, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Pedagang Muslim tidak hanya menyebarkan barang dagangan, tetapi juga ide-ide, teknologi, dan budaya. Ini membantu menciptakan dunia yang lebih terhubung secara intelektual dan ekonomi. Keunggulan dalam arsitektur dan seni. Arsitektur Islam seperti Masjid Alhambra di Spanyol dan Masjid Agung Cordoba masih dianggap sebagai mahakarya dunia. Seni kaligrafi, sastra, dan musik dari dunia Islam juga mempengaruhi banyak tradisi budaya lainnya. Pengakuan oleh peradaban Barat. Peradaban Barat secara terbuka mengakui bahwa kebangkitan Eropa selama Renaissance dipengaruhi oleh pengetahuan yang ditransfer dari dunia Islam. Universitas-universitas Eropa pada abad ke-12 dan 13 mempelajari teks-teks ilmiah yang diterjemahkan dari bahasa Arab, dan banyak gagasan yang berasal dari dunia Islam menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan modern. Beberapa tokoh terkenal dari berbagai latar belakang, baik ilmuwan, sejarawan, maupun pemikir, telah mengakui kontribusi besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filosofi, dan budaya. Nah, ini ya sejumlah tokoh yang memberikan pengakuan terhadap peradaban Islam. Yang pertama adalah George Sarton, yang hidup di tahun 1884 sampai 1956. Seorang sejarawan ilmu pengetahuan asal Belgia yang dianggap sebagai bapak historiografi ilmu pengetahuan. Dalam bukunya yang berjudul Introduction of the History of Science, Sarton ini menyebutkan bahwa peradaban Islam memainkan peran penting dalam pelestarian dan pengembangan pengetahuan ilmiah dari Yunani dan Romawi kuno. Ia mengakui bahwa banyak penemuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran berasal dari dunia Islam pada zaman keemasan. Yang kedua adalah René Descartes yang hidup di tahun 1596 sampai 1650. Filsuf dan ilmuwan Prancis yang sering dianggap sebagai bapak filsafat modern ini juga mengakui pentingnya kontribusi ilmuwan Muslim. Descartes ini menganggap karya-karya ilmu seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan Al-Farabi dalam bidang filosofi sebagai sumber inspirasi. Yang ketiga, Will Durant yang hidup di tahun 1885 sampai 1981. Sejarawan dan filsuf Amerika yang menulis The Story of Civilization, di mana ia memuji peradaban Islam sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah dunia. Durant ini mengakui bahwa peran besar ilmuwan Islam dalam pelestarian pengetahuan kuno dan kemajuan dalam berbagai ilmu, terutama pada abad pertengahan yang mempengaruhi perkembangan Eropa. Yang keempat, Bernard Lewis yang hidup di tahun 1916 sampai 2018. Seorang sejarawan dan orientalis terkemuka asal Amerika yang banyak menulis tentang sejarah Timur Tengah dan peradaban Islam. Dalam karya-karyanya, Lewis mengakui kontribusi besar dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, terutama pada masa kejayaan ilmuwan Muslim seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Yang kelima adalah Alfred North Whitehead, filsuf dan matematikawan asal Inggris yang mengakui bahwa peradaban Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan. Ia berpendapat banyak pemikiran Eropa, khususnya dalam bidang logika dan aljabar, sangat dipengaruhi oleh karya ilmuwan Muslim, terutama Al-Khwarizmi. Yang keenam adalah John William Draper yang hidup di tahun 1811 sampai 1882. Sejarawan asal Inggris yang menulis History of the Conflict Between Religion and Science. Draper mengakui peran penting dunia Islam dalam menjaga dan mengembangkan pengetahuan ilmiah selama abad pertengahan yang kemudian ditransfer ke Eropa. Yang ketujuh adalah Sir Muhammad Iqbal yang hidup di tahun 1877 sampai 1938, seorang filsuf dan penyair terkenal dari India.
Iqbal memuji peradaban Islam dalam banyak tulisannya. Dalam karyanya, ia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ia juga mengakui pencapaian dunia Islam dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat pada masa lalu. Pada puncaknya, peradaban Islam memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang yang berpengaruh besar pada dunia, baik pada masa lalu maupun dampaknya yang masih terasa hingga saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar dan algoritma yang menjadi dasar perkembangan matematika modern. Buku Al-Khwarizmi, kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Muqabalah, memberikan kontribusi besar terhadap teori aljabar yang digunakan hingga saat ini. Sedangkan ahli astronomi seperti Al-Batani yang mengoreksi banyak kesalahan dalam perhitungan astronomi sebelumnya, serta Al-Tusi yang mengembangkan model astronomi yang digunakan oleh Copernicus. Observatorium yang dibangun di Baghdad dan kota-kota besar lainnya menjadi pusat penelitian ilmiah. Sedangkan ilmuwan seperti Ibnu Sina atau Avicenna menulis Al-Qanun fi Al-Tibb yang menjadi referensi utama dalam kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Konsep-konsep medis yang dikembangkan di dunia Islam seperti pembahasan tentang penyakit menular, bedah, dan farmasi menjadi dasar bagi perkembangan medis modern. Di bidang filsafat dan pemikiran, pemikir seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd atau Averroes ini mengembangkan teori-teori filsafat yang berusaha menggabungkan ajaran-ajaran Yunani dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran mereka mempengaruhi filsafat Barat terutama pada masa Renaissance. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah ini memperkenalkan konsep-konsep sosiologi dan historiografi yang masih digunakan hingga sekarang. Pemikirannya tentang siklus peradaban, ekonomi, dan struktur sosial menjadi pengaruh besar dalam pemikiran ilmiah. Di bidang seni dan arsitektur, gaya arsitektur Islam mencakup inovasi seperti kubah dan menara, serta penggunaan kaligrafi sebagai elemen dekoratif. Masjid seperti Masjid Al-Haram di Makkah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Agung Cordoba adalah contoh luar biasa dari arsitektur Islam yang telah menginspirasi hingga kini. Sementara itu, seni Islam lainnya, terutama dalam bentuk kaligrafi, merupakan puncak ekspresi estetika yang memadukan agama dan seni. Seni ini bukan hanya tentang keindahan visual, tetapi juga tentang penghayatan spiritual. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi, pada masa kejayaannya, dunia Islam menguasai rute perdagangan antara Timur dan Barat, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Ini memperkenalkan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan kertas ke Eropa yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Juga sistem perbankan dan penggunaan cek atau sak yang diperkenalkan oleh pedagang Muslim yang menjadi dasar bagi sistem keuangan dunia modern. Dalam bidang pendidikan, universitas pertama di dunia, Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, didirikan pada tahun 859. Dunia Islam mendirikan banyak pusat pendidikan seperti rumah sakit universitas, perpustakaan besar, dan observatorium yang menarik para ilmuwan dari seluruh dunia. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga mencakup sains, matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Dalam bidang hukum dan keadilan sosial, sistem hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengaturan tentang warisan, hak perempuan, dan pengelolaan sumber daya alam, memberikan kontribusi besar terhadap struktur sosial dan hukum di dunia. Hukum Islam juga mencakup peraturan untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan memberikan perlindungan bagi kaum miskin dan lemah. Dalam hal penyebaran ilmu dan kebudayaan,
dunia Islam menjadi jembatan bagi peradaban Yunani kuno dan pengetahuan lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian disebarluaskan ke Eropa. Ini memperkenalkan banyak pengetahuan penting kepada dunia barat yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmiah di Eropa pada masa Renaissance. Kesultanan Islam pada masa puncaknya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmuwan besar mereka dengan berbagai cara, baik melalui dukungan finansial, fasilitas pendidikan, maupun pengakuan sosial dan politik. Penghargaan ini mencerminkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan kontribusi intelektual dalam peradaban Islam. Nah, ini adalah beberapa cara Kesultanan Islam menghargai ilmuwan mereka. Yang pertama adalah dukungan finansial dan perlindungan. Banyak ilmuwan pada masa kejayaan Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, dan juga Ibnu Sina didukung secara finansial oleh khalifah atau sultan yang menghargai dan membutuhkan pengetahuan mereka untuk kemajuan kerajaan. Sebagai contoh, Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah mendirikan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Ilmuwan yang bekerja di sana diberikan gaji dan fasilitas untuk penelitian serta perlindungan dari gangguan politik. Yang kedua, pendirian institusi pendidikan dan penelitian. Kesultanan Islam mendirikan banyak madrasah, perpustakaan, dan observatorium yang menjadi pusat penelitian ilmiah. Pusat-pusat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tapi juga tempat studi ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ilmuwan seperti Al-Batani, Al-Farabi, dan Al-Tusi bekerja di observatorium dan institusi semacam ini yang menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi mereka di bidang sains. Yang ketiga adalah penghargaan sosial dan pengakuan. Ilmuwan besar ini seringkali dihormati secara sosial dan diberikan posisi terhormat dalam masyarakat. Mereka diundang untuk bekerja di istana dan menjadi penasihat ilmiah bagi penguasa. Sebagai contoh, Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, ini memiliki hubungan erat dengan penguasa lokal dan sering menjadi dokter pribadi bagi raja-raja dan sultan yang menunjukkan penghargaan tinggi terhadap ilmunya. Yang keempat, penghargaan dalam bentuk gelar dan keistimewaan. Banyak ilmuwan diberikan gelar kehormatan atau diangkat sebagai penasihat kerajaan. Dalam beberapa kasus, mereka diberi kebebasan untuk melakukan penelitian tanpa khawatir tentang masalah keuangan atau politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada karya-karya ilmiah mereka tanpa gangguan. Misalnya, para ilmuwan yang bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad atau di universitas besar seperti Al-Qarawiyyin di Fes mendapatkan dukungan dari khalifah atau penguasa setempat. Yang kelima adalah publikasi dan penyebaran karya. Karya-karya ilmuwan muslim seperti karya-karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran atau Al-Khwarizmi dalam matematika dihargai dengan cara disebarkan ke seluruh dunia, terutama ke Eropa. Karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Ini menunjukkan bahwa Kesultanan Islam tidak hanya menghargai ilmuwan pada masanya, tetapi juga berusaha memastikan warisan intelektual mereka dapat bertahan dan terus berkembang. Yang keenam adalah peningkatan status dan kedudukan. Dalam beberapa kasus, ilmuwan yang sangat dihargai bisa mencapai kedudukan tinggi di pemerintahan atau administrasi kerajaan, seperti contoh Ibnu Khaldun yang merupakan seorang sejarawan dan sosiolog terkenal. Ini mendapatkan penghargaan dengan mendapatkan berbagai posisi penting di pemerintahan dan menjadi penasehat kerajaan. Pada masa puncak peradaban Islam, terdapat beberapa universitas dan lembaga pendidikan yang sangat terkenal yang tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tapi juga sains, matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Beberapa di antaranya menjadi pusat intelektual yang menarik ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Nah, beberapa contoh universitas dan lembaga pendidikan Islam pada masa tersebut. Yang pertama adalah Al-Qarawiyyin yang ada di Fes, Maroko.
Al-Qarawiyyin adalah universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga sekarang. Didirikan pada tahun 859 oleh Fatimah Al-Fihri, Al-Qarawiyyin pada awalnya adalah sebuah madrasah yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi. Universitas ini dikenal karena kurikulum ilmiahnya yang mencakup ilmu agama, ilmu Islam, astronomi, matematika, dan kedokteran. Sementara untuk biaya pendidikannya, ini umumnya diberikan secara gratis ya untuk semua orang yang ingin belajar, khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan miskin atau tidak mampu. Sistem pendidikan yang bersifat terbuka dan berbasis keilmuan ini menjadikannya tempat bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu pengetahuan tanpa memandang latar belakang ekonomi. Yang kedua adalah Al-Azhar Kairo, Mesir. Didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Khalifah Al-Mu'iz dari dinasti Fatimiyah. Nah, Al-Azhar adalah salah satu universitas Islam paling terkenal dan paling berpengaruh di dunia. Al-Azhar awalnya didirikan sebagai pusat studi agama Islam, tetapi seiring waktu, ia juga memperluas kurikulumnya untuk mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, kedokteran, dan sains lainnya. Nah, untuk biaya pendidikannya, seperti banyak universitas Islam lainnya, Al-Azhar menawarkan pendidikan yang relatif terjangkau dan bagi banyak pelajar, biaya pendidikan sangat rendah atau bahkan gratis. Banyak pelajar dari seluruh dunia datang ke Al-Azhar untuk belajar dan lembaga ini menyediakan beasiswa untuk mereka yang tidak mampu membayar. Kemudian yang ketiga adalah Bait Al-Hikmah yang ada di Baghdad, Irak. Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan didirikan pada abad ke-9 oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ini bukan hanya sebuah universitas tetapi juga sebuah pusat penelitian dan penerjemahan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya. Bait Al-Hikmah menjadi rumah bagi para ilmuwan, matematikawan, astronom, dan filsuf muslim yang bekerja untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Nah, untuk biaya pendidikannya di Bait Al-Hikmah, ilmuwan dan cendekiawan bekerja secara bebas dan mereka tidak dikenakan biaya untuk belajar atau melakukan penelitian. Pusat ini mendukung riset ilmiah secara terbuka dan memberikan fasilitas bagi para ilmuwan untuk bekerja tanpa gangguan finansial. Yang keempat adalah Nizamiyah yang ada di Baghdad, Nisapur, dan kota-kota lainnya. Universitas Nizamiyah didirikan oleh Wazir Nizam Al-Mulk pada abad ke-11 yang membangun universitas-universitas besar di kota-kota seperti Baghdad, Nisapur, dan lainnya. Nizamiyah menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh, yang menarik banyak pelajar dan ilmuwan, dan juga dikenal karena kurikulumnya yang meliputi filsafat, sains, logika, dan hukum Islam. Untuk biaya pendidikannya di Universitas Nizamiyah umumnya diberikan secara gratis bagi siapa saja yang mampu memenuhi syarat akademis. Nizam Al-Mulk menyediakan dana untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh pelajar dari berbagai lapisan sosial dengan fokus pada kualitas pendidikan tanpa membedakan status. Dan yang kelima adalah Universitas Al-Andalus yang ada di Cordoba, Spanyol. Cordoba di bawah pemerintahan Islam menjadi pusat pengetahuan dan pendidikan. Universitas di Cordoba dikenal karena mengajarkan berbagai ilmu termasuk kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat yang diambil dari sumber-sumber Yunani yang disesuaikan dengan tradisi ilmiah Islam. Kemudian untuk biaya pendidikannya, nah di sini relatif murah dan terbuka untuk siapa saja. Banyak pelajar yang belajar dari berbagai daerah, belajar di universitas ini, dan sebagian besar pendidikan disubsidi oleh negara atau pihak kerajaan. Pada masa kejayaan peradaban Islam, ada hubungan yang erat antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan peradaban Islam dalam menghasilkan kemajuan di berbagai bidang seperti sains, matematika, astronomi, kedokteran, filosofi, dan seni tidak lepas dari pandangan yang menyatukan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa alasan mengapa ajaran agama dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan pada masa itu. Yang pertama adalah pemahaman Islam tentang ilmu sebagai pengabdian
pada Tuhan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan untuk memahami ciptaan Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran secara eksplisit mendorong umat Islam untuk mencari ilmu, memahami alam semesta, dan menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Dalam surat Al-Alaq, ini ayat 1-5, Allah menyuruh umat manusia untuk membaca dan memperoleh ilmu sebagai bagian dari pengabdian kepadanya. Hal ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa merasa ada pertentangan antara agama dan sains. Oleh karena itu, banyak ilmuwan muslim yang melihat pekerjaan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah atau pengabdian kepada Tuhan. Mereka tidak hanya menganggap sains sebagai pencarian intelektual semata, tetapi juga sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami dunia ciptaannya. Yang kedua, kebebasan intelektual dan penerjemahan. Di masa keemasan Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah, Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya. Ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Mereka kemudian menambahkannya dengan pemikiran mereka sendiri, menciptakan perkembangan baru dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Islam tidak menganggap ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, dan sebaliknya, banyak ilmuwan muslim merasa bahwa mereka berkewajiban untuk memahami dan mengembangkan ilmu yang ada untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini menciptakan lingkungan intelektual yang subur di mana agama dan sains berkembang berdampingan. Alasan yang ketiga adalah ilmuwan muslim yang memadukan agama dan sains. Banyak ilmuwan besar pada masa itu seperti Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi menggabungkan pemahaman ilmiah mereka dengan ajaran agama. Mereka tidak melihat sains sebagai hal yang terpisah dari agama, tetapi lebih sebagai cara untuk memahami ciptaan Allah yang lebih dalam. Ibnu Sina misalnya, meskipun dikenal dengan kontribusinya dalam kedokteran dan filsafat, juga menulis karya-karya tentang teologi dan agama. Karyanya dalam bidang kedokteran seperti Al-Qanun fi Al-Tib atau Kanun of Medicine ini memadukan pengetahuan ilmiah dengan prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang keempat, pendekatan rasional dalam teologi Islam. Pada masa kejayaan Islam, ada tradisi pemikiran rasionalis yang kuat yang dikenal dengan aliran filsafat kalam dan Mu'tazilah. Filsuf Muslim ini juga berusaha untuk menyeimbangkan antara wahyu, yaitu Al-Quran, dan juga hadis dan akal dalam memahami dunia. Nah, mereka menganggap bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam konteks ini, pengetahuan ilmiah dianggap dapat memperdalam pemahaman agama karena keduanya pada dasarnya mencari kebenaran. Yang kelima, pemerintah yang mendukung ilmu pengetahuan. Khalifah dan penguasa Islam pada masa itu seperti Khalifah Al-Ma'mun memberikan dukungan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Ma'mun ini mendirikan Bait al-Hikmah dan memfasilitasi penerjemahan karya-karya ilmiah, mendorong penelitian, dan memberi penghargaan kepada ilmuwan. Dengan adanya dukungan dari penguasa yang memahami pentingnya ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan dapat berkembang dengan bebas tanpa hambatan. Kejahatan peradaban Islam tidak bisa dipahami hanya dalam satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian faktor yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh kombinasi internal dan eksternal. Meskipun peradaban Islam pada masa keemasannya mencapai puncak prestasi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan politik, sejumlah faktor berikut dapat menjelaskan mengapa peradaban Islam mengalami kemunduran dan penurunan. Yang pertama adalah fragmentasi politik dan kehilangan kesatuan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam adalah fragmentasi politik. Setelah era kekhalifahan yang relatif stabil, dunia Islam terpecah menjadi berbagai negara dan kerajaan kecil.
Perpecahan ini terjadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah pada abad ke-13, diikuti oleh invasi dari negara-negara luar seperti Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Tanpa kekuatan pusat yang kuat, kekhalifan Islam kehilangan kesatuan politik yang sangat penting bagi kelangsungan kemajuan ilmiah dan budaya. Selain itu, adanya persaingan antar kerajaan dan dinasti seperti antara dinasti Fatimiyah, Seljuk, dan Mamluk, menyebabkan ketidakstabilan dengan para penguasa lebih fokus pada pertikaian internal dan ekspansi teritorial ketimbang pada pengembangan ilmu pengetahuan atau kebudayaan. Yang kedua, karena invasi dan penjajahan dari kekuatan eksternal. Serangkaian invasi dan penjajahan dari luar juga berkontribusi pada kemunduran peradaban Islam. Salah satu yang paling signifikan adalah invasi Mongol pada abad ke-13 yang mengakhiri kehebatan Baghdad sebagai pusat intelektual dan budaya. Selain itu, penyerangan bangsa Crusader atau Perang Salib di wilayah Timur Tengah termasuk penaklukan Yerusalem dan kota-kota penting lainnya ini mulai melemahkan peradaban Islam. Kemudian pada abad ke-19, kekuatan kolonial barat seperti Inggris dan Prancis mulai menguasai banyak wilayah dunia Islam yang memperkenalkan sistem politik dan ekonomi baru yang tidak menghargai warisan peradaban Islam. Penjajahan ini membawa dampak besar pada kebebasan intelektual dan kemajuan sosial, serta menghancurkan banyak institusi pendidikan dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Yang ketiga, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kejayaannya, dunia Islam sangat terdepan dalam hal ilmu pengetahuan. Namun setelah beberapa abad, dunia Islam mulai tertinggal dalam hal inovasi ilmiah dan teknologi. Salah satu alasan yang menjadi kemunduran ini adalah penutupan pintu ijtihad atau proses penafsiran hukum Islam yang kreatif oleh sebagian kalangan yang lebih konservatif yang menganggap bahwa tradisi dan interpretasi yang ada sudah cukup. Hal ini membatasi perkembangan pemikiran ilmiah dan intelektual, sementara Barat pada masa yang sama mengalami revolusi ilmiah dan industri. Meningkatnya kekuatan agama dalam kehidupan politik di beberapa wilayah juga menyebabkan pengaruh positif dari ilmuwan dan intelektual berkurang, karena pemikiran rasional yang dulu berkembang menjadi lebih dibatasi oleh norma-norma agama yang ketat. Alasan yang keempat adalah krisis ekonomi dan kelemahan administrasi. Peradaban Islam juga menghadapi krisis ekonomi yang dipicu oleh perang, pemborosan kekayaan negara untuk kebutuhan militer, serta keruntuhan sistem perdagangan yang sebelumnya berkembang pesat. Penyebab lainnya adalah pemberontakan internal yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kesulitan ekonomi. Selain itu, ketidakefisienan dalam administrasi negara dan korupsi yang merajalela di banyak wilayah Islam semakin memperburuk situasi. Banyak kerajaan dan negara-negara bagian yang terlalu lemah dalam mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi mereka. Alasan yang kelima adalah lemahnya pendidikan dan penurunan kualitas ilmu pengetahuan. Di beberapa wilayah Islam, setelah periode keemasan terjadi penurunan kualitas pendidikan dan kurangnya dukungan terhadap riset ilmiah. Lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah yang pada awalnya menjadi pusat kemajuan intelektual mulai kehilangan relevansinya. Sebagian besar kurikulum pendidikan lebih menekankan pada aspek agama, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kekuatan utama peradaban Islam sebelumnya mulai terabaikan. Yang keenam adalah perubahan dalam struktur sosial dan sosial politik. Perubahan dalam struktur sosial dan politik yang terjadi seiring berjalannya waktu juga berperan dalam penurunan peradaban Islam. Ketimpangan sosial dan penurunan kekuatan kaum intelektual atau ilmuwan di beberapa wilayah menyebabkan stagnasi dalam perkembangan peradaban. Sementara itu, kelas penguasa lebih memfokuskan diri pada kemewahan dan mempertahankan kekuasaan daripada mendorong perkembangan ilmu pengetahuan atau budaya. Alasan yang ketujuh adalah kesalahan dalam memahami dinamika modernitas. Sebagian kalangan dalam dunia Islam merasa terancam oleh modernitas dan perkembangan Barat yang pesat dan berusaha keras untuk mempertahankan tradisi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dalam perubahan zaman. Beberapa negara Islam yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan global pada abad ke-19 dan 20 terjebak dalam pola stagnasi, sementara Barat terus berkembang pesat.
Kemajuan peradaban Islam terutama pada masa keemasannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia, khususnya pada Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, beberapa peradaban yang terinspirasi oleh pengaruh peradaban Islam ini seperti peradaban Eropa. Nah, selama abad pertengahan, Eropa berada dalam masa kegelapan, namun pada saat yang sama, dunia Islam mengalami kejayaan. Melalui penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, India, dan Arab ke dalam bahasa Latin, banyak pengetahuan ilmiah yang dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim. Renaissance Eropa, yaitu masa di abad ke-14 hingga 17, sebagian besar dipengaruhi oleh pengetahuan yang diterjemahkan dari peradaban Islam, terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi. Misalnya karya-karya Ibn Sina dan Al-Razi dalam kedokteran, serta Al-Khwarizmi dalam matematika, ini menjadi bagian dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Thomas Aquinas dan ilmuwan Eropa lainnya sering mengutip karya-karya filsuf dan ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Rushd, dan juga Al-Ghazali yang mengembangkan sistem pemikiran rasional dan teologi. Selain itu, penemuan matematika seperti angka Arab dan sistem desimal yang diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi menjadi dasar sistem matematika yang digunakan Eropa. Yang kedua, peradaban India. Pada masa kejayaan Islam, kerajaan Delhi dan kerajaan Mughal di India terpengaruh oleh budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Para ilmuwan, arsitek, dan juga filsuf dari dunia Islam membawa pengetahuan tentang astronomi, kedokteran, arsitektur, dan pertanian ke India. Penggunaan angka desimal dan konsep nol yang berasal dari peradaban Islam sangat berpengaruh pada perkembangan matematika India. Ilmuwan Muslim seperti Al-Batani dan Al-Tusi memiliki pengaruh besar pada astronomi India yang kemudian mempengaruhi sistem kalender dan perhitungan waktu di India. Yang ketiga, peradaban Ottoman atau Turki Ottoman. Kesultanan Ottoman yang berkembang pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi sangat dipengaruhi oleh warisan ilmiah dan budaya Islam. Penguasa Ottoman mendirikan banyak lembaga pendidikan dan pusat pengetahuan yang menggabungkan ilmu agama dan sains. Di Istanbul, Ottoman mendirikan madrasah dan universitas yang mengajarkan berbagai ilmu dari teologi hingga astronomi dan kedokteran. Dalam bidang seni dan arsitektur, gaya arsitektur Islam seperti kubah besar dan penggunaan dekorasi geometris menjadi ciri khas bangunan di wilayah Ottoman. Yang keempat adalah peradaban Afrika. Selama abad pertengahan, banyak kerajaan di Afrika seperti kerajaan Mali dan kerajaan Songhai yang terinspirasi oleh peradaban Islam. Islam pertama kali masuk ke Afrika melalui pedagang Arab dan menyebarkan agama, kemudian berkembang pesat di wilayah utara dan barat Afrika. Kerajaan Mali khususnya terkenal dengan Universitas Sankore di Timbuktu yang menjadi pusat pendidikan Islam yang penting di sana. Ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat diajarkan dengan pengaruh besar dari peradaban Islam. Banyak pemimpin dan ulama Muslim di Afrika menggunakan konsep-konsep dari ilmu pengetahuan Islam untuk mengatur pemerintahan dan membangun sistem hukum yang berdasarkan pada syariat Islam. Yang kelima adalah peradaban Persia atau Iran. Peradaban Persia yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam juga sangat dipengaruhi oleh peradaban Islam. Setelah penaklukan Islam, Persia mengalami akulturasi budaya yang menggabungkan unsur-unsur budaya Persia dengan ajaran Islam. Banyak ilmuwan Persia seperti Al-Razi, Ibn Sina, dan Al-Khwarizmi yang terkenal karena kontribusi mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, medis, dan matematika. Kerajaan-kerajaan Islam Persia seperti dinasti Safawi juga sangat mendukung ilmu pengetahuan dan seni, menjadikan negara ini menjadi pusat intelektual dan budaya di dunia Islam. Yang keenam adalah peradaban Spanyol atau Al-Andalus. Al-Andalus, wilayah Spanyol yang dikuasai oleh Muslim selama hampir 800 tahun adalah salah satu contoh peradaban yang berkembang pesat berkat warisan peradaban Islam. Di sana, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam menyatu dengan tradisi Eropa yang lebih tua.
Cordoba pada abad ke-10 menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar di dunia dengan perpustakaan yang menyimpan ribuan karya ilmiah dan banyaknya ilmuwan yang aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak pengetahuan ilmiah terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan kedokteran dikembangkan di Al-Andalus dan kemudian diteruskan ke Eropa. Pemikiran dan pengetahuan ini mempengaruhi kebangkitan Renaissance di Eropa. Runtuhnya peradaban Islam yang pernah mencapai puncaknya pada abad ke-8 hingga 13 membawa sejumlah kerugian besar tidak hanya bagi dunia Islam ya, itu sendiri, tapi juga bagi peradaban dunia secara keseluruhan. Nah, kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh runtuhnya peradaban Islam yaitu kehilangan pusat ilmu pengetahuan dan inovasi. Peradaban Islam pada masa kejayaannya adalah pusat intelektual yang menghasilkan kemajuan signifikan di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, filosofi, dan geografi. Kejayaan Bait al-Hikmah di Baghdad dan lembaga pendidikan di seluruh dunia Islam seperti madrasah dan universitas ini menghidupkan tradisi ilmiah yang mendalam. Dengan runtuhnya Baghdad oleh invasi Mongol pada 1258 dan kemudian kekuatan-kekuatan Islam lainnya yang terpecah belah, banyak karya ilmiah dan penemuan teknologi yang terhenti atau hilang. Karya-karya besar ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Al-Khwarizmi yang sebelumnya menginspirasi peradaban Barat dan Timur, kehilangan konteks dan pengaruhnya sementara sebagian besar manuskrip ilmiah dan pengetahuan teknis juga musnah. Dunia kehilangan banyak inovasi ilmiah yang bisa saja mendorong kemajuan lebih cepat dalam bidang-bidang tersebut. Yang kedua, kehilangan jembatan antara Timur dan Barat. Selama masa kejayaannya, dunia Islam berfungsi sebagai jembatan antara Timur dan Barat, mempertemukan berbagai budaya, ide, dan pengetahuan dari seluruh dunia. Ilmuwan Muslim yang terlibat dalam penerjemahan karya-karya Yunani, India, dan Persia menyebarkan pengetahuan ke dunia Barat melalui Spanyol atau Al-Andalus dan Kerajaan Ottoman. Banyak dari pengetahuan ini kemudian dipakai untuk mengembangkan kemajuan intelektual dan ilmiah di Eropa, terutama selama periode Renaissance. Dengan runtuhnya banyak kerajaan dan pusat-pusat intelektual dunia Islam, jembatan budaya dan ilmu pengetahuan ini mulai terputus. Akibatnya, pertukaran ide dan teknologi antara Barat dan Timur terhambat yang mengarah pada stagnasi dalam berbagai bidang keilmuan terutama di dunia Islam. Dunia Barat meskipun berkembang pesat berkat warisan pengetahuan Islam terpaksa terfokus pada pembaruan pengetahuan mereka sendiri, sedangkan dunia Islam tidak dapat lagi berfungsi sebagai penghubung intelektual yang aktif. Yang ketiga adalah penurunan dalam kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan runtuhnya banyak pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam seperti perpustakaan-perpustakaan besar dan juga universitas Islam, sistem pendidikan di wilayah tersebut mengalami penurunan. Madrasah yang sebelumnya menjadi pusat pendidikan ilmiah semakin fokus pada studi agama dan kehilangan perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan. Proses ijtihad atau pemikiran rasional yang dulunya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan kini lebih terbatas oleh pemikiran yang lebih konservatif. Akibatnya, banyak ilmuwan terkemuka dan pemikir intelektual menjadi terhalang dalam berinovasi dan banyak negara Islam tertinggal dalam pengembangan sains dan teknologi yang dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Kemudian faktor yang keempat adalah kemunduran ekonomi dan perdagangan. Peradaban Islam pada masa kemasannya juga merupakan pusat perdagangan dan ekonomi dunia. Kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba adalah pusat perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Ekonomi dunia Islam berkembang pesat berkat perdagangan barang-barang mewah seperti rempah-rempah, sutra, kertas, dan barang-barang ilmiah. Runtuhnya pusat-pusat ekonomi ini bersama dengan fragmentasi politik menyebabkan penurunan dan kegiatan perdagangan internasional dan hilangnya jalur perdagangan yang penting.
Hal ini memperlambat kemajuan ekonomi tidak hanya di dunia Islam tapi juga di wilayah sekitarnya yang memperburuk kesenjangan ekonomi di banyak negara muslim yang mengalami stagnasi ekonomi. Yang kelima adalah kehilangan identitas budaya dan peradaban. Peradaban Islam pada masa kejayaannya mengembangkan budaya yang sangat kaya yang mencakup arsitektur, seni, musik, dan sastra. Bangunan-bangunan seperti Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Selimiye di Edirne adalah contoh betapa majunya seni arsitektur Islam. Literatur Islam seperti karya Rumi, Al-Ghazali, dan Firdausi juga memberi pengaruh besar pada budaya dunia. Dengan runtuhnya peradaban Islam, banyak warisan budaya ini terancam hilang atau terdegradasi. Beberapa tempat bersejarah dihancurkan dalam perang dan invasi, sementara nilai-nilai budaya yang mendorong kebebasan intelektual dan seni semakin terkikis. Yang keenam adalah penyebaran radikalisasi dan pemikiran kritis yang terbatas. Dalam beberapa abad setelah runtuhnya peradaban Islam, sebagian besar dunia Islam mulai terperangkap dalam pemikiran konservatif yang lebih fokus pada interpretasi agama yang kaku dan menghambat perkembangan pemikiran rasional. Hal ini berkontribusi pada radikalisasi dan terbatasnya ruang untuk diskusi ilmiah dan pemikiran kritis. Pada saat yang sama, ketidakseimbangan dalam sosial dan politik semakin memperburuk ketegangan internal di banyak negara Islam, menciptakan ketidakstabilan dan keterbelakangan dalam hal pendidikan dan perkembangan sosial. Jadi, ternyata Islam memiliki peradaban tinggi yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh peradaban yang lain. Dan sekaligus jawaban buat yang suka julid yang mengatakan bahwa Islam itu identik dengan kebodohan. Dan sekian dulu bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.